Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Putina akan menyampaikan materi terakhir atau tema terakhir dari semester 1. Ya, tetap semangat belajar dulu. Kali ini Putina akan menyampaikan tematik tema 5, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Nah, ya, pahlawanku yang sedang mengibarkan bendera merah putih saat kemerdekaan diproklamasikan. Ya. Muatan pertama adalah muatan bahasa Indonesia, menuliskan informasi dari teks pada tabel. Catatan berbentuk tabel memudahkan kita mengingat informasi yang ada di dalamnya. Contoh teksnya tentang Pangeran Diponegoro. Nah, teksnya dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir ya. Di sini ada beberapa kalimat. Bentuk tabelnya adalah seperti ini. Ya. Di sini bentuk tabel informasi tentang Pangeran Diponegoro. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat. Nah, ini ya dibuat menjadi sebuah tabel. Jadi kita akan lebih mudah membacanya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini adalah kebalikan dari tampilan yang sebelumnya tadi, dari tabel kemudian kita kembalikan ke dalam bentuk tulisan. Jadi kita bisa dua-duanya, baik menyajikan informasi dari tulisan ke tabel, nah dari tabel ke tulisan. Nah di sini contoh bentuk tabelnya tentang Sultan Hasanuddin. Ya, ada 5 poin di sini ya. Kita lihat bentuk tampilan penyajiannya seperti apa. Ya, bentuk tulisannya seperti ini. Nah, ya, ini adalah bentuk tulisan dari tabel tersebut ya, dibuat menjadi sebuah paragraf ya, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, menyampaikan informasi dari sebuah teks visual. Apakah itu teks visual? Teks visual terdiri dari gambar dan teks. Di sini ada 5 buah teks yang sudah tertulis di sini. Nah, kita tampilkan gambarnya. Ya. Gambarnya Bung Karno. Nah, ini ya, jadi menyampaikan informasi, ini ada gambarnya, kemudian ada teksnya. Ini kita mempelajari dari sebuah teks visual. Kita lanjutkan. Nah, dari teks tersebut, informasi kita buat ke dalam bentuk tabel. Hasilnya seperti ini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang Insinyur Soekarno? Ya, di sini ada berdasarkan teks visual tadi, ada 5 poin. Nah, di sini ada apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Insinyur Soekarno. Misalnya, mengapa Soekarno itu disebut sebagai Bapak Proklamator ya. Berapa bahasa yang dikuasai oleh Soekarno. Nah, ini kalian bisa mencari di Google atau di buku-buku pelajaran yang lain. Kita lanjutkan ya. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Nah, untuk mempresentasikan atau menyampaikan informasi, perlu kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca informasi yang penting, kemudian mempresentasikan secara urut dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita bisa memberikan pengetahuan kepada orang lain ya, yang disajikan dalam peta pikiran. Tuh. Kita lanjutkan. Ya,
Materi berikutnya adalah muatan IPA. Nah, tentang pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Nah, seperti ini ya. Ada beberapa macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Ya, jadi pantulannya mengenai benda yang rata. Nah, ini contohnya adalah permukaan cermin datar dan permukaan air yang tenang. Sedangkan pemantulan cahaya tidak teratur atau istilahnya baur. Nah, ini cahayanya mengenai permukaan yang bergelombang. Ya, adalah misalnya jalan atau permukaan air yang bergelombang. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini ya. Jadi contoh pemantulan cahaya yang teratur ini pada permukaan danau yang tenang ya. Jadi pemantulannya ini sempurna ya. Sedangkan yang di sini pemantulan tidak teratur karena airnya bergelombang, jadi pantulannya juga ikut bergelombang ya. Ini contoh pemantulan cahaya. Lanjut dengan alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Beberapa contohnya antara lain lup atau kaca pembesar. Di sini lup itu membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil. Dalam memperbesar suatu benda, lup akan membiaskan atau membelokkan cahaya. Nah, lensa yang digunakan untuk lup adalah lensa cembung. Kemudian yang kedua, kacamata. Kacamata ini lensanya dari lensa cembung maupun cekung. Nah, bagaimana cara kerja kacamata tersebut? Jadi cahaya dari luar menembus lensa bening lalu dibelokkan ke retina mata atau dibiaskan sehingga kita bisa melihat benda dengan lebih jelas ya. Itu fungsi kacamata. Nah, materi sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, kita baca dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.